Oke, jadi ya pertama kita create activity new sequence. Ya, terserah namanya apa. Ya, katakanlah kita mau namain ekstrak data dari image. Ya, invoice lah, invoice image. Oke, kita bikin satu new sequence. Oke, kita bikin new sequence. Ya, kita bisa seperti biasa untuk membiasakan, ya silahkan diberi komentar. Ya, kasih komentar. Ya, apa komentarnya silahkan. Ya. Oke. Jadi masih baru komentar ya. Otomasi ekstrak data dari gambar scan invoice misalnya. Oke, jadi saya ulangi, new sequence, lalu kasih komentar. Ya, new sequence, kasih komentar. Nah, tahap pertama kita harus membuka file yang sudah kita taruh di folder di mana kita bekerja di sini. Nah, untuk membuka file, ya kalau kita manusia kan bisa biasanya di Explorer gitu ya. Explorer, kemudian lalu kita cari di mana file itu ada, ya di C, UiPath, lalu tadi blank process 12 gitu ya. Inilah file yang akan kita buka. Ya, jadi ini file yang akan kita buka. Ya, file sampel test, ini hasil scan. Oke, nah untuk membuka ya secara langsung di sini nanti kita bisa dari sini. Ya, kalau dari tombol ya rekan-rekan punya keyboard Windows ya, gambar Win. Kalau Win plus R ya, Win plus R itu akan muncul ini ya. Win plus R akan muncul ini ya. Ya enggak? Kalau kita tekan gambar tombol keyboard gambar Windows ya, lalu kita tekan R, maka akan muncul ini. Pak Kris kayaknya bukan share screen, Pak Kris. Oh, sini ya, sorry. Kelihatan Pak, ada run. Ya, sekarang kelihatan. Oh ya, sorry. Ingatkan Pak kalau saya soalnya harus pindah-pindah ke layar saya ada dua, jadi kadang lari ke monitor yang satu. Jadi kalau nggak kelihatan silahkan diingatkan. Jadi kalau saya tekan di keyboard Windows plus R, ya Windows plus huruf R, maka muncul run. Nah inilah yang akan kita run, ya tinggal kita cari filenya yang mau di run tadi ada di mana. Ya ada di My Document, UiPath, kemudian blank process.
Ya. Blank proses nomor 12. Ya, ini. Ya, jadi kalau di sini tadi blank proses nomor 12 ya, all file akan muncul file yang tadi kita kirim, sampel test. Ya, jadi ini akan kita buka. Ya. Jadi di sini ada ini, kita bisa copy nih. Ya, jadi kalau jadi nanti ada type into ke sini, lalu kita tekan OK. Ya, kalau kita tekan OK, maka dia akan menjalankan atau membuka file yang tadi. Ya, file yang sampel test.png tadi. Nah, ini. Oke. Jadi cara membukanya adalah ya tadi kita harus menekan tombol Win, ya, kemudian tambah R, lalu kita ketikkan alamat filenya, ya, berarti ada type into, lalu tekan Enter. Nah, gitu kira-kira prosedurnya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana keyboard si robot ini menekan tombol keyboard Win plus R. Maka di situ ada kita tambahkan di sini activity, ya. Activity-nya adalah send hotkey. Ya, jadi mengetik sesuatu huruf di keyboard itu activity-nya adalah send hotkey. Oke, ketemu semua. Oke, send hotkey itu mengetikkan, ya, menekan tombol keyboard. Nah, itu gampangnya gitu. Apa yang mau kita tekan tombol keyboardnya? Yaitu Win, ya, Windows plus R, ya, Windows plus R. Ya, kita bisa cari atau kita tekan huruf R. Oke. Ya, jadi ini activity menekan keyboard Win plus R. Nah, coba kita tes dulu. Ya, rekan-rekan bisa dites. Jalan nggak Win plus R-nya dengan activity send hotkey. Ya, harusnya tidak ada masalah. Ini jalan di sini. Oke. Jadi kita sudah menekan Win plus R, ya. Nanti kalau kita mau running segala sesuatu lebih mudah begini caranya. Ya, send hotkey plus R. Baru kita buka file apa gitu. Nah, ini kan kita harus ketik, ya, ketik alamat dari file yang akan kita mau run. Ya, berarti kita harus ada aktivitas type into. Ya, jadi kita harus ada activity type into. Oke. Nah, kemudian ini kita copy dulu tadi, ya, alamat file kita.
Ya, kita copy. Ya. Jadi kita tambahkan di sini type into. Type into. Nah, apa yang mau kita ketikkan? Adalah alamat file tadi. Ya, jangan lupa di sini harus sifatnya teks. Ya, berarti harus tanda kutip 2. Ya, sampai di sini muncul sampel test PNG. Ya, sampel test.png. Lalu setelah kita ketikkan sampel test PNG, ya, maka perlu kita tambahkan enter. Ya, kita cari, kita tambahkan enter. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ya, benar nggak dia membuka file file tersebut, gitu ya. Silahkan dicoba. Oke, ini file yang sudah dibuka. Sampai sini harusnya tidak ada kesulitan. Silahkan kalau ada yang kesulitan, kalau ada masalah. Ya Pak, Extensionnya harus PNG ya? Atau bisa JPEG atau JPG gitu? bisa apa saja Pak. Cuma Bisa ya? kebetulan di file ini ekstensinya PNG. Jadi semua image bisa dia baca. Oke. Oke, kita sudah membuka file ya yang berisi informasi ya dalam bentuk image. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan informasi ini. Ya, jadi informasi invoice total, subtotal, ya, kemudian teks, kemudian alamat email. Ya, ini kira-kira kita mau mengambil 4 sampel. Ya, jadi kita mau mengambil 4 sampel. Nah, aktivitas apa untuk bisa membaca image? Ya, aktivitinya adalah get OCR text. Oke, jadi ini get OCR text. Kita tambahkan ya, get OCR. Ya, ada activity ini. Get OCR text. Ya, silakan di sini ada get OCR text. Oke. Get OCR text itu adalah kita ingin mendapatkan informasi teks dari suatu gambar. Ya, jadi misalnya kita yang pertama ya kita mau pakai get OCR text untuk tadi total invoice atau invoice total ya.
Ini hanya keterangan saja. Ya, kita di sini ada indicate on screen. Ya, jadi nanti kita harus menunjukkan ya teks mana yang mau kita ambil. Oke. Ya. Jadi ini dia menunjuk pada satu ini, cuma kita harus ambil teks mana. Nah, ini caranya adalah kita klik tekan ya, klik tekan ya. Kita kotakin ini ya untuk mendapatkan nilai dari invoice total ini. Ya, kita tahan lalu kita lepaskan. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan ya, jadi nanti di sini kita perlu output ini nanti kita harus tuliskan ke satu variabel. Ya, jadi di sini di property ya, ada output text. Ya, jadi kita harus masukkan dia suatu variabel. Ya, menuliskan variabel berarti kontrol K. Ya, misalnya kita nyatakan sebagai invoice total. Ya, kontrol K, invoice total. Oke. Nah, karena ini adalah teks, ya kita periksa ya, invoice total itu suatu variabel, ya jenisnya adalah string, ya karena keluarannya adalah suatu teks. Oke. Nah, sekarang kita mau ngecek benar nggak ini keluarannya nanti sekian. Ya, terbacanya adalah dolar 4.520. Ya, kita bisa cek ya, cara ngeceknya bisa message box atau write line. Ya, jadi kita bisa cek ya, write line itu artinya kita menuliskan ya, menuliskan hasil dari ini ya nanti di output ya, di panel output. Ya, panel output di sini nanti tertulis. Ya, kita mau tuliskan. Ya, ini hanya ngetes saja, benar nggak gitu. Ya, kita verifikasi. Apa yang mau kita tuliskan? Ya, di sini harus satu teks ya. Jadi misalnya kita tuliskan hasil bacaan OCR ya adalah ya berupa variabel tadi. Ya, kita tambahkan di sini variabelnya adalah invoice total. Nah, nanti kita bisa ngecek di outputnya, benar nggak keluarannya itu. Mari kita coba. Ya. Run file. Oke, robotnya lagi kerja. Ya, kita lihat di output. Ya,
Jadi dia menuliskan ada satu baris di sini, hasil bacaan OCR adalah $4.520. Ya, $4.520. Jadi benar, dia bisa membaca. Oke. Nah, silakan dicoba. Selain kita mau membaca invoice total, kita mau baca subtotal, kita mau baca teks, dan kita membaca alamat email ini. Nah, silakan dicoba. Ya, jadi setiap item yang akan kita mau dapatkan teksnya, ya, activity-nya adalah get OCR text, ya, get OCR text. Ya, lalu kita pilih teks mana yang mau kita ambil. Ya, teks mana yang mau kita ambil. Ya, setelah itu namain variabelnya. Oke, jadi karena ada 4 informasi yang mau kita dapatkan, ya berarti ada 4 activity get OCR text. Oke, ini hanya ngecek saja yang write line tadi untuk ngecek. Berarti di sini saya harus ada 3 lagi get OCR text. Ya, ada 1, 2, 3, satu lagi. Ya, kita sudah dapatkan invoice total. Ya, kemudian kita cari subtotal. Ya, subtotalnya. Ya, kita pilih. Ini subtotal. Ya. Lalu jangan lupa ada variabel ya keluaran dari OCR teks tadi, kita harus namain satu variabel. Ya, katakanlah sini adalah subtotal. Ya, variabelnya string. Kemudian satu lagi kita ingin dapatkan informasi nilai teksnya, pajak. Ya. Ya, kita dapatkan nilai pajaknya. Nah, satu lagi alamat email. Ya, satu lagi alamat email. Yang teks tadi, outputnya jangan lupa variabelnya, ya katakanlah teks. Ya, kemudian di sini kita mau dapatkan email address yang di sini. Ya. Jangan lupa variabelnya. Email address.
Nah, kita tes lagi. Dapat nggak? Ya, saya mau pakai right line. Ya, jadi saya mau di sini keluaran OCR adalah spasi. Ya, tadi sini adalah invoice total. Ya. Lalu saya pasang tanda koma. Ya. Sorry, ditambah tanda koma. Ya, koma dan spasi boleh. Kemudian subtotal. Ya, ditambah koma dan spasi. Ya. Teks. Ya, tambah koma dan spasi. Tambah email address. Oke. Kita periksa, nggak ada tanda pentung. Nah, mari kita coba apa yang dikeluarkan oleh aktivitas ini. Oke, sudah selesai. Kita lihat outputnya. Ya. Keluaran OCR adalah $4.520, $4.000, $520, dan nah ini yang nggak jelas nih. Jadi OCR itu punya keterbatasan ya. Jadi kalau kita lihat ini, di sini tuh ini sepanjang informasinya cukup besar, ini di sini berhasil ya. Yang ini berhasil sempurna, yang ini subtotal sempurna, teksnya sempurna. Nah yang nggak sempurna itu yang ini. Ya. Nah ini kita bisa perbaiki. Ya, tadi kalau di situ cuma dibaca E doang, ya berarti matanya kurang sempurna, maka kita perlu sempurnakan. Oke, jadi di get OCR ini ada properti. Ya, di properti itu ada inputannya, ada target. Oke. Kemudian ini kelihatannya kita lihat lagi di sini ada edit selector. Kita lihat ada informasi apa di situ.
Oke. Apakah ada sesuatu yang bisa diedit? Ya, kemudian kita lihat di Open in UI Explorer. Adakah sesuatu yang bisa untuk memperbaiki? Oh, tadi indicate elemen ya. Berarti kita harus pilih. Sorry. Adakah sesuatu bisa diedit? Oke. Di sebelah sini tidak ada. Coba kita klik yang sebelah sini ya. Nah, ini pilihan sebenarnya ya. Jadi TCREC OCR itu punya Google. Ya, kalau kita klik ini, ya kita klik di sininya, ya itu propertinya akan berubah. Ya, kita lihat di sini. Nah ini, di sini ada invert. Invert itu maksudnya apa? Kalau background-nya gelap, tulisannya terang. Kalau di invert, maka tulisannya jadi gelap, kemudian background-nya jadi terang. Ya, jadi kita coba nanti apakah ada dampaknya atau tidak. Ya, jadi di sini kita di invert, ya kita bikin true. Ya, artinya itu cara membaca, ya apakah lebih baik. Jadi kalau background-nya gelap, tulisannya terang, ya itu kita bisa invert, ya berarti nanti background-nya terang, tulisannya gelap. Kemudian yang perlu kita baca di sini ada scaling. Ya, jadi skala, ya kalau kita lihat di pop-up-nya, ya. Jadi skala kalau kita isi dengan bilangan yang lebih besar itu seperti kita men-zoom menjadi lebih besar. Zoom out ya. Zoom out itu menjadi lebih besar kalau kita isi bilangan besar. Kalau kita mau kecilkan, nilainya antara 0 sampai 1. Itu berarti dikecilkan. Nah, default value-nya adalah 2. Ya, berarti image tadi ya dibesarin 2 kali. Nah, kita bisa perbesar. Ya, misalnya kita isi menjadi 4 kali. Oke. Nah, sekarang kita coba apakah ada perbedaan hasil. Ya, perbedaan hasil. Ya. Kalau tadi keluarannya ya yang angka total invoice, subtotal dan pajaknya benar, cuma emailnya nggak kebaca nih.
Nah, sekarang OCR-nya propertinya kita ubah ya dengan kita invert ya, karena tulisannya terang, background-nya gelap, ya maka kita invert ya. Kemudian gambarnya ini yang kita select ini di zoom ya 2 kalinya ya. Jadi kalau kita nggak isi nilainya 2 ya, tadi kita naikkan jadi 4. Nah, sekarang kira-kira apa yang dihasilkan? Oke, kita lihat di hasilnya apakah ada perubahan. Ya, lumayan. Ya, ini pembacaannya udah benar. Ya, di sini jadi your@email.oom nih. Ini mata kita juga belum tentu bisa melihat ini. Ini sudah lumayan ya. your@email. Nah, ini mata kita kalau enggak, ini memang membacanya oom ya, bukan .com. Oke, ini kelihatannya sudah maksimal. Ya, coba kita naikkan lagi, katakanlah menjadi 8 kali. Apakah ada hasilnya yang berbeda atau tidak? Ya, kalau kita buat 8 kali. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, belum tentu di zoom makin bagus ya. Jadi kalau di zoom 8 kali, ya kelihatannya kalau zoomnya makin besar bisa jadi pecah, gambarnya pecah. Ya, jadi bacanya malah makin nggak benar nih. Ya, jadi pembacaannya makin tidak benar. Oke, jadi yang optimum ya tadi. Ya inilah kalau memang hasil scan-nya ya hurufnya kecil-kecil, kemudian gelap, background-nya gelap, ya tulisannya kecil, ya bisa jadi ya ada error ya, tidak sempurna. Ya, tadi jadi sini maksimumnya 4. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Jadi pertama ya sesuai dengan ya kita untuk membuka suatu file ya, untuk memerintahkan robot untuk mengetik pada keyboard itu pakai send hotkey. Ya, tadi send hotkey. Ya, kemudian tombol apa yang mau kita pencet? Ya, WinR. WinR itu ya kalau kita ketik Win plus R ya akan muncul ini.
Ya, win plus R akan muncul ini. Ya, lalu kita run ya berdasarkan pada file ya, kita browse. Ya, tadi browse. Yang mau kita buka adalah sampel tes. Ya. Lalu tekan OK. Jadi setelah win plus R, ya setelah win plus R, ya lalu ketika kita ketikkan path ya path filenya, ya kemudian kita tekan enter. Ya jadi sini ketikkan path dari file, lalu di sini tambah dengan enter. Maka akan membuka file JPG PNG invoice hasil scan invoice nih. Nah, setelah itu kita ingin mendapatkan nilai dari invoice total, kemudian subtotal, kemudian teks, kemudian alamat email. Nah, cara untuk mendapatkan karakter atau teks ini, ya, activity-nya adalah get OCR text. Ya, saya ulangi, mungkin baru Pak Bayu baru datang. Ya, saya ulangi. Ya, jadi di sini tadi kita bisa untuk mendapatkan teks dari image, ya, activity-nya adalah get OCR text. Ya, get OCR text. Apa yang perlu kita lakukan dari get OCR text adalah kita mau mengambil teks yang mana. Ya. Jadi karena kita mau ambil ini adalah kita mau ambil total invoice, maka ya layar warna biru ini total, cuma kita pilih teks yang mana. Ya, kita pilih teksnya yang mana. Ya, kita klik, kita tekan ya sambil kita lihat ya teksnya yang mau diambil yang mana. Jadi klik sambil tekan, lalu akan kedapatan kotak yang kita inginkan. Ya, setelah kita pilih teksnya mana ini kita di keluaran ya kita harus nyatakan itu dengan suatu variabel. Ya, Ctrl K ya, di sini adalah invoice total. Ya, jadi setiap get OCR text ya, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kotak teks mana yang mau diambil. Yang kedua adalah outputnya kita mau taruh di variabel apa. Ya, jadi kita mau taruh di variabel apa. Ya, jadi teks yang mau kita ambil ya ada invoice total ya ini get text get OCR text-nya adalah invoice total. Ya, bedanya dengan sebelumnya mungkin sudah pernah kita pakai mendapatkan teks dari web yaitu get text gitu ya. Tapi kalau dari image dari gambar ya kita pakai OCR, optical character recognition. Ya, jadi ada kita ambil informasi invoice total ya, lalu kita ambil informasi subtotal ya. Kemudian kita dapatkan informasi teksnya ya. Lalu kita dapatkan informasi email address. Nah, cuma ada sesuatu yang spesial di email address ini karena hurufnya sangat kecil. Ya, pertama hurufnya sangat kecil. Kedua, background-nya gelap, tulisannya terang. Ya, maka untuk memperbaiki hasil pembacaan OCR, ya, kita bisa di sini di
di OCR-nya itu ada setting, ya, ada skala, scale, ya, kita perbesar berapa kali. Kalau default di sini 2, ya, maka kalau kita mau perbesar berapa kali, 2 kalinya ya kali 4. Artinya 2 kali itu sebenarnya 4 ini adalah 2 kali dari semula. Belum tentu makin besar makin baik, ya, karena gambarnya bisa pecah. Ya. Yang kedua adalah invert. Invert itu mengubah dari terang menjadi gelap. Ya, jadi kalau background-nya gelap akan menjadi terang, kalau tulisannya terang akan menjadi gelap. Ya, baru sampai sini. Ya, kita mengeluarkan, ya, mengecek apakah masing-masing keluaran itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, lalu kita write line itu memunculkan hasil teks ini, ya, kita mau cek di output-nya benar atau tidak. Nah, kira-kira sampai di situ. Oke, silahkan dicoba. Di atas OCR tadi apa, Pak? Gimana, Pak? Kalau di scroll ke atas, di atas OCR apa tadi? Buka file, Pak. Jadi di atas OCR tadi, paling atas, ya. Open file image gitu ya? Ya. Oh, ada hotkey ya? Ya, hotkey itu nekan keyboard, ya, Win plus R itu untuk membuka run. Oke. Ya, run-nya, filenya mana, itu kita ketikkan type into, lalu tekan enter. Ya, jangan lupa di sini ada enter-nya. Ya, plus enter. Oke, output-nya, keluaran OCR adalah, ya, kita tuliskan di situ. Ya, keluaran OCR adalah 4520 ini total invoice total, ya, kemudian ini apa? Ini adalah subtotal, ya, ini email. Nah, ini bisa salah nih. Nah, yang teksnya ini bisa jadi kekecilan. Ya, kita bisa perbesar tadi. Ya, kita scale. Ya, katakanlah 4. Ya, kita pastikan indicate on screen-nya di sini tepat. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk membaca teks atau mengambil teks dari suatu image. Nah, ini udah benar nih. Kalau orang OCR 4520, 4520. Ya, kemudian, nah ini memang maksimalnya ini nih. Karena tulisannya terlalu kecil, apalagi ditambah dengan ini. Ya, background-nya gelap, tulisannya terang. Nah, coba kalau kita ambil yang lain mungkin benar ya, tidak salah. Ya, katakanlah kita mau ambil satu baris ini. Ya, kalau misalkan ini dapat nggak?
3 baris langsung sekaligus. Ya, 1 your address, city, state, country, zip code. Ya, lumayan ya. Ya, pembacaannya lumayan. Lumayan akurat. Nah, apa yang adakah yang sudah pernah coba Genius? Ya, jadi di pembukaan rekening BTPN ya, itu robot membaca KTP dan NPWP. Ya, tetapi setelah hasil pembaca KTP itu diberi kesempatan si user untuk mengkoreksi datanya benar atau salah gitu. Ya, jadi nanti kita bisa koreksi ya, misalnya ini ada spasi ya kita tambahkan spasi ya manual gitu ya. Tapi sudah minimal sudah tidak mengetik semuanya gitu. Kita hanya melakukan koreksi saja. Oke. Ya, saya kembalikan lagi untuk mendapatkan alamat email. Silakan dicoba. Oke. Berikutnya ya silahkan kita mau tuliskan hasil OCR itu ke apakah ke Excel ya atau ke Word. Ya, coba kalau pertama ke Excel gimana? Ya, jadi ini hanya ngecek saja, write line itu ngecek keluarannya udah benar. Ya, di sini kita bisa tambahkan build data table. Ya, jadi di sini build data table, kita membuat satu tabel. Ya, kalau kita klik di sini, ya ini ada baris dan kolom. Ya, ada baris dan kolom. Nah, ini kita bisa isi, kita bisa tambahkan, bisa kurangin. Ya, jadi kolom name-nya, ya misalnya tadi di sini adalah sesuai dengan itu tadi invoice total. Tadi total invoice atau total invoice total. Ya, tipenya string. Ya, maka di sini ada invoice total.
Ya, bisa jadi kita bisa edit di sini. Ya, kita bisa edit. Ya, misalnya di sini subtotal. Ya, tadi ininya adalah string. Kita bisa tambahkan data yang lain. Ya, misalnya teks. Ya, kita bisa tambahkan yang lain. Email address. Ya, jadi kita membuat satu tabel ya seperti ini. Oke. Ya, kita membuat satu tabel. Ya. Kemudian untuk mengisikannya ke data tabel, ya, di sini yang perlu kita tuliskan keluarannya, kita harus buat satu variabel. Ya, variabel berarti pakai kontrol K. Ya, katakanlah di sini data hasil misalnya. Oke. Ya, ini baru kita membuat satu tabel. Nah, berikutnya untuk mengisinya kita pakai add data row. Ya. Jadi satu activity add data row. Ya, jadi kita menambahkan data dalam satu baris. Ya, ini yang perlu kita isi adalah data row-nya apa? Kalau image nggak bisa di anchor ya Pak ya? Nggak bisa, Pak. Di enter gimana maksudnya, Pak? Maksudnya biar presisi gitu. Presisi ngambilnya di... Kan nanti filenya banyak kan, ganti-ganti file. Iya, makanya kalau kita lihat di Genius itu si pembuka rekening itu harus ngepaskan KTP-nya di kotak yang disediakan, Pak, supaya standar. Validasi manual gitu ya. Iya. Jadi pertama inputannya harus standar. Ya, yang kedua ada validasi manual. Oke.
Bentar, yang result tadi menambahkan row-nya. Oke, jadi data dari hasil pembacaan itu nanti kita akan masukkan ke data tabel. Kenapa masih ada tanda pentung? Output dari sini dimasukin ke sini. Bentar. Kenapa masih ada tanda pentung? Pak Kris, Ya, kalau kalau seperti dokumen manajemen sistem tuh Pak, DMS, iya, itu kan ada proses digitalisasi dulu, iya, ada tumpukan dokumen di scan langsung di OCR. Nah, tiap lembarnya itu udah diindeks per kata. iya. Nah, itu kalau kita implement di RPA mungkin ini ya terlalu kompleks atau gimana? Jadi inputannya sudah digital ya, Pak? Inputannya kan kertas semua tuh, kertas, Nah, terus nanti di scan tapi langsung OCR, tapi dia nggak cuma OCR, ternyata kata-kata yang ada di dalam setiap lembar itu langsung diindeks ke database. ya tergantung itunya sih Pak, metodenya sih ya. Kalau di RPA terlalu kompleks ya? Ya harusnya Soalnya nggak tahu deh soalnya kayak kompleksitasnya. soalnya kalau di RPA kayaknya dia kan general purpose nih, bisa dibikin apa aja. Cuma kalau si itu kan udah aplikasi khusus, jadi mungkin lebih tinggal make gitu ya, nggak perlu bikin dari awal lagi gitu. Iya, jadi kelebihan RPA itu dia untuk multi aplikasi, Pak. Kalau sudah spesifik aplikasi yang khusus untuk begitu, mungkin dia ya lebih apa ya istilahnya tuh. Tapi kalau misalkan nanti harus gabung dengan aplikasi-aplikasi yang lain, nah itu butuh RPA. Oh iya. Pak Kris, Ya, saya masih bingung yang di data row ya, Pak. ya, Di data yang add data row itu itu kan untuk memasukkan data ke CSV-nya ya, Pak ya, dari data tabel kan ya, Pak ya. iya. Nah, mendefinisikan si variabel-variabel yang ada di data tabel itu di mana ya? Di data itu kan di input kan ada array row, kemudian ada data row. Itu harus diisi atau tidak ya, Pak? eh Coba. Kita tadi belum langkah terakhir ya, Pak. Kalau ke CSV, coba dilihat kalau misalkan di write CSV hasilnya gimana, Pak?
Saya masih mentok di add data row-nya masih ada tanda seru Pak sama dengan Pak Kris gitu. Oh gitu, ya ya. Kalau di write-nya sih tidak masalah ya. Kalau write itu kan Tinggal nulis ya. karena inputannya dari data tabel riset dari data tabel yang sudah dibuild kan Pak ya. Ya. Saya masih bingung untuk add data row-nya itu dimasukkannya variabelnya di mana gitu. Oke, none of the group F. Oke, sebentar. Kenapa masih tanda seru ya? Bukan DT hasil ya. Si add data row itu data table-nya DT hasil bukan? Coba DT hasil. Si build data table itu apa? Keluarannya. Result ya. Oh, sebentar nih nggak sama ya. Tadi udah sama. Udah sama ya, Pak? Tadi udah sama. Oke. Di CSP kayaknya ya. Yang masalah di CSP-nya. Di data table-nya juga masalah nih, Pak. Sebentar. Add data row, berarti kita menambahkan data itu ke dalam data table. Si add data row nggak bisa di dalam add data table. Nggak bisa, Pak. Kalau data row DT hasil kan dia DT hasil. Ininya variabel type-nya data table atau apa ya? Variabelnya harusnya data table, Pak. Jadi add data row itu variabel type-nya data table ya? Iya. Jadi kalau kontrol K di add data row langsung munculnya variabel type-nya data table. Iya, Pak. Kenapa ya? Bentar. Data table. Create variable true variable. Coba kita lihat di ininya. Untuk tahu hasil OCR tadi udah masuk di DT hasil tuh gimana tuh Pak? Ya, Pak, bentar, Pak.
Oh, ini Pak. Betul-betul pertanyaannya array-nya seperti apa ya? Sebentar. Share screen-nya mana sih? Ada sesuatu yang belum kita lengkapi, Pak. Oke. Jadi di sini inputnya belum kita lengkapi nih, Pak. Array row-nya seperti apa? Jadi kan kita mau masukkan, benar tadi pertanyaan Pak, siapa tadi? Kita mau masukkan, ya, memasukkan suatu baris, ya, ke dalam data table. Nah, cuma array-nya seperti apa? Ini belum kita masukkan. Ya, jadi kan tadi kita sudah dapatkan katakanlah total invoice, kemudian subtotal, kemudian teks, kemudian satu lagi apa tadi, email address gitu ya. Nah, ini kita perlu masukkan ininya Pak, variabel-variabelnya. Jadi ini array-nya seperti ini dalam tanda apa kurung kurawal gitu ya. Ini sesuai dengan variabel tadi ya. Nah, ini nama-nama variabel yang ini harus cocok nih tadi. Apa tadi? Invoice total ya, kemudian email address ya, kemudian ada subtotal ya, kemudian ada teks. Nah, ini kita perlu masukkan. Nama masing-masing variabelnya jadi nama kolom ya Pak nantinya atau gimana? Iya, jadi ini harus cocok dengan di sini tadi. Tadi kalau kita menuliskan tadi pertama apa ya? Invoice total. Invoice total, email address, kemudian subtotal dan teks. Nah, ini harus cocok dengan urutan di sini nih, Pak. Jadi tadi di sini invoice total, ya kita bisa pindah. Terus apa tadi? Ya, ininya harus sama ininya. Invoice total, apa tadi? Email address. Ya. Subtotal dan teks. Sebentar. Mana tadi? Invoice total, email, subtotal, nama teks, kemudian di data table, ini hasilnya tadi Pak, hasil, ya, aja perlu dua isian ini, data table dan invoice totalnya. Array row-nya, ya, array row-nya harus kita isi di sini. Harus sesuai dengan urutan yang ini, Pak. Sesuai dengan urutan get OCR text-nya.
Oke. Ya, invoice total, subtotal. Tag sama email address. Ini bukan di sini nih, di data hasil. Ya. Oke, sudah hilang. Ya, jadi nama ininya data table. Ya, jadi di sini kita buat data table tadi di sini. Outputnya adalah data hasil. Ya, kemudian memasukkan dalam satu baris, ya, masukkan dalam satu baris. Ya, urutannya ada array row-nya. Ya, sesuai dengan urutan tadi. Oke. Kemudian inputannya di data hasil sama dengan variabel yang ada di build data table. Ya, kita bisa coba. Ya, kita bisa tuliskan. Ya, kalau di sini belum ada filenya, ya misalnya di sini data hasil. Ya, .csv karena kita menulis di CSV. Ya, kemudian ditulis dari mana? Ya, tadi ditulisnya dari DT hasil. Nah, coba kita running. Oke, keluarannya di data hasil.csv. Ya, di folder ini tadi blank proses nomor 12. Ya, bisa dibuka. Data hasil ini.
Ya, dalam bentuk CSV, invoice total, email, address, subtotal, dan teks. Nah, ini tadi kebalik ya, Pak. Ini invoice total, di header ininya kebalik nih. Jadi kita tinggal balik sesuaikan dengan di sini. Ya, antara judul data table dengan isiannya ya harus sesuai ya, harus sesuai. Ya, jadi kita harus sesuaikan tadi di sini invoice total, email address, subtotal dengan teks. Harus cocok dengan yang kita isikan di data row-nya tadi. Ya, invoice total, email address, subtotal, teks. Invoice total, ya ini. Ya, harus sesuai. Ini judul yang di data header, data tabel, ini tadi yang data row-nya. Ya. Jadi kalau ada yang salah, bisa disesuaikan. Oke, ada yang pertanyaan? Atau ada yang masih error? Silakan. Nah, kita juga bisa tuliskan di Word misalnya. Ya, sama. Nanti kalau kita mau menuliskan di Word, ya kita harus buka dulu Word-nya. Ya, lalu kita bisa masukkan dengan type into. Ya, type into sesuai dengan hasil pembacaan dari masing-masing ini. Ya, jadi kalau mau misalnya kita mau masukkan ke dalam Word misalnya, ya misalnya katakanlah kita ada invoice misalnya, kita bisa masukkan di sini. Ya, jadi kita tinggal tuliskan misalnya kita mau menuliskan total invoice-nya berapa. Ya, berarti kita tinggal pasang activity type into ya. Ya, type into, indicate on screen. Ya, misalnya di situ ya, kemudian katakanlah kita mau tuliskan katakanlah total invoice yang harus ditagihkan misalnya. Ya, adalah total invoice. Oh, invoice total. Ya, dan enter misalnya. Coba jalan nggak? Apakah perlu dibuka filenya dulu?
Cannot find new element corresponding to the selector. Nah, jadi harus open ini dulu, open dokumennya dulu, baru kita bisa masuk. Ini kan kita belum tahu nama filenya. Ya, coba kita misalkan katakanlah di sini indicate on screen. Ya, total invoice yang harus ditagihkan adalah ini. Ya, kalau kita mau menuliskan ke Word ya. Oke, jadi ini case yang pertama. Nah, case yang kedua, foto dari KTP masing-masing. Ya, jadi misalnya nanti ada dokumen kontrak yang harus diisi. Ya, misalnya di sini adalah dokumen kontrak atau dokumen perjanjian. Ya, misalnya nanti ini harus sudah ada template-nya, kita tinggal isi nama, ya, kemudian NIK, ya, kemudian alamat, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, jadi misalnya ini ada satu template, ya, bla 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 bla. Nah, kita tinggal ngisi nama, NIK, alamat, tanggal lahir. Nah, itu datanya kita bisa dapatkan dari KTP misalnya. Nah, gimana caranya? Ya, jadi dari foto KTP itu nanti ada robot yang bekerja untuk mengambil data nama kita, NIK, alamat, dan tempat tanggal lahir untuk diisikan di dokumen kontrak. Kira-kira bagaimana? Silahkan difoto KTP masing-masing, ya, lalu nanti coba tuliskan di suatu dokumen kontrak yang punya template, ya katakanlah kita hanya input nama, NIK, alamat, tanggal lahir.
Oke, saya baca di grup. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Oh, Pak Kris tadi nggak nyimak. Kalau ke Word itu pakai activity-nya apa ya? Nge-write ke Word. Type into aja Pak. Type into indicate on screen. Bisa juga kalau mau buka dulu, ya seperti tadi Pak. Ya, pakai send hotkey, ya, kemudian buka nama dokumen kontraknya, Putus suaranya. putus-putus ya. Jadi kalau ini sudah terbuka, maka pakai indicate on screen, Pak. Ini tadi, jadi sini saya tinggal tambahkan type into. Bentar, saya pastikan layarnya sama. Ya, jadi tadi saya type into, kemudian indicate on screen. Ya, indicate on screen. Lalu apa yang mau diketikkan? Ya, kalau saya mau mengetik ini teks yang mau saya ketikkan, total invoice yang harus ditagihkan adalah senilai variabel yang sudah kita dapatkan tadi, invoice total. Ya, kalau kemudian saya mau di baris berikutnya, lalu saya tekan enter. Ini kalau itunya sudah terbuka, Pak. Kalau belum terbuka, ya sama, activity-nya kita open dokumen dulu. Ya, tadi send hotkey. Ya, send hotkey. Ya, win plus R, gitu. Win plus R. Yaitu membuka tadi, kemudian type into, gitu ya, alamat filenya, lalu tekan enter. Lalu akan terbuka file yang akan kita buka. UEFI Studio-nya nggak nampak, Pak. Ini kan Pak ya? Nggak nampak. Ini yang nampak Word-nya. Oh, Word-nya yang nggak nampak. Ini Word-nya. Tadi Bapak jelasin yang di UiPath ya? Iya. Jadi saya Yang jelasin nampak di UiPath nih kan UiPath nampak Pak ya? nggak nampak. Halo? Yang nampak cuma Word-nya, Pak. Yang nampak. UiPath-nya nggak nampak. Kalau ini? Ini Masih nampak? Word-nya. Masih Word-nya ini. Si Word-nya. Kok aneh? Belum berubah? Belum, Pak. Yang mana ya? Tadi Sebentar. waktu kan aja yang nampak. Sebentar, saya masuk.
Yang kelihatan Word ya. Iya, Pak. iPad-nya kenapa nggak nampak? Nah, ini berubah kan Pak ya? Sudah Sekarang UI5 Studio. Sekarang. ya. Saya jelaskan ke sini ya. Jadi kan tadi dari build table, add data row. Ini sebenarnya kalau mau menulis ke CSV atau Excel. Nah, kalau kita mau menuliskannya ke Word, ya, jadi kita tinggal type into aja. Type into, jadi kalau misalkan kita mau tulis di Word, ya tinggal type into. Kita mau ketikkan ke Word. Ya, di type into, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, ketikanya di mana, ya, kemudian ketika apa yang mau diketikkan. Ya, jadi kalau misalkan di sini diketikkan ketikannya apa gitu. Nah, tadi begini Pak. Ya. Ya, jadi tinggal type into aja. Nah, kalau misalkan tadi KTP kita, ya bisa masing-masing tadi, ya misalnya kita get nama, get OCR tempat tanggal lahir, kemudian NIK, ya nanti kita ketikkan pakai type into. Oke. Bisa juga ke Excel. Tergantung kita mau ketikkan di mana. Ya, sepanjang kita sudah mendapatkan data teks yang sudah kita inginkan, ya tinggal kita ini kita ketikkan di mana. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kita coba yang pakai KTP.
Silahkan kalau ada yang mau komentar. Pak Kris, Iya, Pak. kebetulan saya sudah menyelesaikan yang RPA Developer Foundation ya Pak ya. Iya. Nah itu di sana kan ada keterangan mengenai misalkan workflow, kemudian state machine, dan juga ada orkestrator dan lain sebagainya. Apakah itu besok akan diterangkan ya Pak ya di pertemuan terakhir? Besok itu rencana saya ini Pak, yang 18. Karena di 18 itu basic untuk ujian yang sertifikasi Pak. Oh baik Pak, baik. Jadi yang ini soal-soal ujian yang sertifikasi itu basisnya dari sini Pak. Dari yang nomor 18 ya Pak? Iya. Ya, sudah pakai RE framework. Oh iya. Iya, Itu robotic sampai enterprise. oke Pak, betul Pak. Kita tunggu untuk yang besok 18 berarti. Iya. Jadi ujian prakteknya itu semua dari sini, Pak. Tapi tipe-tipenya ya dibolak-balik gitulah. Banyak variasinya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Jadi rencana saya besok ini bahas ini khusus untuk ini karena ini akan jadi dasar untuk ujian sertifikasi. Nah, kalau mau ngejar sertifikasi masih ada waktu nih. Ya, berlatih. Nah, tapi basicnya dari sini. Ujiannya pakai framework. Ya, nggak ada yang pakai otomasi yang sudah kita bahas itu baru basicnya saja. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya tunggu hasilnya. Bisa jadi nanti silahkan di screenshot di grup outputnya di Word berhasil atau tidak. Ya, mengekstrak KTP kita, ya ekstrak KTP kita untuk ya katakanlah kan sekarang misalnya untuk dokumen kontrak kan hanya dari data dari KTP saja tuh. Ya KTP dan NPWP lah misalnya. Mau bikin surat perjanjian atau dokumen kontrak atau dokumen-dokumen yang lain, ya pasti ada informasi yang kita grab dari KTP. Oke, silahkan berlatih. Besok saya akan ke poin 18 ini. Nah, jangan lupa teorinya. Besok jam 8 malam, Pak ya? Kesepakatan kita nih Pak, bisanya teman-teman jam berapa? Nanti biar kita ini kan. Jam 8 boleh, Pak. Kalau nggak ada keberatan ya jam 8 lagi. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Untuk sertifikasi terakhirnya kapan ya, Pak? Sertifikasi itu kalau yang gratis sampai 30 April. Kalau berbayar ya seterusnya. Nah, lumayan tuh kalau mau menghemat.
Gitu. Syaratnya apa Pak? Kalau yang 30 April? Ya online aja Pak. Ujian online, ada teori, ada teori, ada praktek. Nah, prakteknya basisnya dari ini Pak, dari bab 18 ini. Oke, Pak. Oke, jadi kalau bisa dikejar untuk sertifikasinya. Oke, baik. Kalau nggak ada, silahkan dilanjutkan yang KTP. Ya, kalau ada yang berhasil, nah tolong di screenshot ke grup ya, di grup ya. Demikian, terima kasih untuk atensi rekan-rekan semuanya. Selamat beraktivitas atau selamat istirahat. Sampai ketemu besok jam 8. Terima kasih.